Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara, mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Said Didu kembali tidak memenuhi panggilan Barreskrim Polri untuk kedua kalinya. Ia meminta agar pemeriksaan dirinya dilakukan di rumah. Said Didu mendapat panggilan pemeriksaan kedua hari ini terkait laporan dugaan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Namun Said Didu tidak memenuhi panggilan penyidik. Melalui tim kuasa hukumnya, ia mengajukan surat permohonan agar pemeriksaan dirinya dapat dilakukan di rumah. PSBB jadi salah satu alasan Said Didu tidak memenuhi panggilan polisi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Said Didu meminta diperiksa atau pemeriksaannya digelar di rumah. Lebih lengkap kita berbincang dengan pengacara Said Didu, Damai Hari Lubis, dan pengacara Luhut Binsar Panjaitan, Patra M. Zen. Selamat sore, Bung Damai, Bung Patra. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Bung Damai dulu. Bung Damai, jadi sudah keluar tadi kami dapatkan informasi bahwa keputusan nanti oleh penyelidik jam 3 tadi sudah keluar keputusannya dikabulkan permohonan untuk diperiksa di rumah? Kita masih menunggu. Tadi dari penyidik bahwa mereka akan menyampaikan apakah permohonan ini mereka setujui, sepakat atau tidak. Nanti dikasih kabar pukul 3 sore. Tapi sampai saat ini ternyata kita belum dapat kabar. Oke. Bung Damai, alasannya karena PSBB. Bukankah PSBB bukan berarti tidak bisa sama sekali keluar dari rumah sepanjang narasinya sepanjang masih memenuhi protokol kesehatan kan bisa ke kantor polisi, ke Barreskrim Polri? Jadi begini, selain klien kami, Pak Didu ini juga ada beberapa pengacaranya yang ikut hadir, bahkan sampai dengan 100 lebih. Itu kan hadir, tentunya kan akan membuat suatu hal yang tidak diinginkan untuk PSBB ini. Ya, kita minta di rumah. Mungkin bisa diwakili oleh beberapa lawyer aja. Itu. Oh begitu. Kalau di Mabes semua mau ikut, gitu. Repot karena pengacaranya ratusan begitu ya? Ratusan. Saya tanya ke Bung. Oh gitu. Saya tanya ke Bung Patra deh. Bung Patra, itu karena pengacaranya ratusan, tidak hanya soal PSBB. Jadi kalau nanti datang ke kantor Barreskrim Polri nanti akan ada kerumunan baru. Itu alasan yang cukup berdasar menurut Anda untuk tidak memenuhi panggilan? Saya menyapa dulu Mbak Christian lah ya. Selamat sore Mbak Christian, selamat sore pemirsa Kompas TV Petang. Jadi kalau saya mau sampaikan, sejak awal Pak Luhut menyampaikan terkait proses hukumnya, Pak Luhut percaya dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Seperti awal juga di Kompas Petang saya sampaikan, terkait dengan terlapor, ya datang, hadir, silakan saja. Enggak datang, mengajukan permohonan, silakan saja. Ya. Nah, jadi untuk kesempatan ini, saya mau yang baik ini, saya mau menyampaikan terkait dengan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, SP2HP-nya. Ya. Nah, ini kan kaitannya dengan Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009. Apa itu isinya? Tentang ini Mbak Christian, tentang pengendalian penanganan perkara. Jadi kan sejak tahun 2009 itu ya pasal 39 ayat 1-nya bilang baik diminta atau tidak diminta, secara berkala itu kepolisian paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan memberikan laporan kalau kita melaporkan tindak pidana, dugaan tindak pidana Mbak Christian. Ya. Nah, saya sudah terima karena laporannya tanggal 8 April, maka Barreskrim mengirimkan yang namanya SP2HP ke 1. 8 Mei 2020 ya. Nah, di dalam dokumen SP2HP ke 1 itu tegas kok bahwa proses penyelidikan itu dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Apa maksudnya? Pasal yang kami laporkan itu kan terkait dengan pasal 45 ayat 3 ya, Undang-Undang ITE, Junto 27 dan juga Undang-Undang 14 dan 15 1946 Mbak Christian.
Ya. Maksudnya? Yang terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong, ya. Ya, itu sudah diketahui oleh publik. Maksudnya, Ya. Bung Patra, ini logika sederhana deh. Kan Jadi kalau gini, misalnya yang Mbak terlapor nggak Christian, datang, Bung Patra jadi maaf saya gini, Mbak potong. Christian. Kalau Makanya terlapornya saya nggak mau datang, nggak ngasih keterangan ke pihak kepolisian, itu menghambat nggak? Anda sampaikan tadi ada suratnya kok progres proses penyelidikan. Apa progresnya kalau memang terlapornya nggak datang? Itu yang saya bilang. Bahwa SP2HP ini dengan tegas menyatakan untuk pelapor, saksi korban, saksi-saksi lainnya sudah memberikan keterangan, Mbak Christian. Ya. Lalu ada juga ahli bahasa, ahli sastra, ahli hukum pidana, ahli sosiologi hukum juga sudah memberikan pendapatnya. Iya. Jadi inilah kesempatan dari terlapor untuk memberikan keterangan, gitu loh. Ya, kenapa dipanggil, kenapa diminta untuk datang, kenapa diminta untuk memberikan keterangan, justru itu yang paling benar. Karena sebelumnya saksi dan ahli sudah diperiksa, memberikan keterangan, sekarang gilirannya terlapor. Terlapor. Gitu, Nah sekarang Bung Patra posisinya posisinya sudah mau datang. Yang pertama kan tidak mau datang karena ada PSBB, sudah mau diperiksa tapi datang ke rumah. Ini di praktik hukum, proses hukum acara pidana biasa nggak sih, lazim nggak sih? Kalau itu disampaikan sama kuasanya terlapor lah, saya nanti diminta menjustifikasi datang apa enggak. Oh gitu, ya udah saya tanya ke Bung Damai. Bung Damai, itu lazim nggak sih dalam hukum acara pidana orang dalam proses penyelidikan didatangin ke rumahnya untuk dimintai keterangan dalam posisinya sebagai terlapor? Banyak yang seperti itu, karena halangan dari suatu hal itu boleh penyidik mendatangi. Apalagi butuh sekali penyidik keterangan si pelapor atau terlapor atau saksi yang dibutuhkan oleh proses hukum. Jadi boleh. Nah ini halangannya adalah PSBB. PSBB itu pandemi mendunia. Polisi juga tahu. Cuma kalau polisi punya kebebasan karena hak dan tanggung jawabnya, pengaman, penjaga keamanan, pelayan masyarakat. Jadi punya hak untuk bepergian. Jadi hak yang mempunyai perbedaan, hak imunitas lah. PSBB ini ketika punya kewenangan, penyidik itu boleh kemana saja yang dibutuhkan sesuai tugas. Bung Damai, maaf saya potong. Jadi kalau tadi logika Anda adalah kalau misalnya memang Pak Said Didu datang ke kantor polisi, ke Barreskrim, itu seratusan atau ratusan pengacaranya akan datang. Tapi kan praktik di pengadilan pun mau berapa ratus pun pengacaranya yang tanda tangan surat kuasa yang bisa duduk di pengadilan sedikit kok. Kenapa nggak ada kesepakatan dari ratusan pengacara untuk ya sudah 1-2 saja yang mendampingi Pak Said Didu, berkasnya kita kerjakan bareng-bareng. Nggak bisa seperti itu? Ya ini kesepakatan antara klien dengan kita yang patuh kepada regulasi yang ada, patuh kepada kebijakan. Tapi kan nggak ada regulasi juga yang bilang bahwa seratusan pengacara juga harus datang mendampingi kliennya saat diperiksa. Betul, tapi kesepakatan kita seperti itu. Karena kita ini memang ada ketentuan yang melarang untuk bergerak dari kediaman atau dari tempat kita, itu kan ada aturannya jelas, PSBB. Tapi kalau polisi punya kewenangan untuk kemana saja sesuai tugas dan kewenangannya, sebagai pengaman dan lain-lain, pelayan masyarakat. Ini kan dalam rangka melayani masyarakat, bukan melayani LBP. Begitu loh kalau menurut kami. Ini melayani masyarakat. Oke, melayani LBP. Oke, Bung Patra tadi Anda sudah bilang bahwa ada progres dari penyelidik yang bilang bahwa ada keterangan dari pihak terlapor sudah selesai. Anda melihat sekali panggilan nggak datang, sekali panggilan kedua meminta didatangin ke rumahnya. Ini adalah bahasa awam kami, Anda bisa koreksi. Ini perbuatan menghalang-halangi proses penyelidikan nggak sih? Sekali lagi ya, saya nggak mau komentar. Biar pengacaranya yang. Jadi beginilah, Mbak. Ya. Kenapa, Bung Damai? Ya, ini kan peristiwa. Ini juga keliru bilang bahwa ini kepentingan Pak LBP. Yang mana kepentingan Pak LBP? Makanya ini bukan kepentingan LBP. Ya, saya kepentingan penyelidikan, kepentingan umum. Maka digunakanlah kewenangan penyidik yang bisa bergerak bebas. Ya, oke, Bung Damai dulu deh. Bung Damai dulu, kenapa? Karena begini, penyidik itu kan punya
gerak untuk bebas, untuk mendatangi klien, untuk kemana saja sebagai pelayan masyarakat. Nah di sini kan yang bukan berarti Pak Didunya ngeyel, bukan terkait PSBB, nggak perlu dikupas lagi. Tapi kalau polisi bisa kemana saja. Makanya nggak mesti harus dipaksakan. Ini kan istilahnya darurat, pandemi. Oke. Ini program pemerintah. Oke, Bung Damai Ini kita bukan pelan-pelan ya. melayani Luhut. Oke, Bung Tapi Damai kita melayani pelan-pelan kita proses urai hukum. tadi logika Ini Anda, Bung mengalah. Damai. Kedua Oke. lagi, yang kedua, Oke. ini kan proses nggak penting amat, nggak suatu yang bisa membahayakan nyawa LBP, nyawa hebohnya suatu negara, enggak. Ini delik aduan, ya kan? Ini Saya mau hanya delik komentar aduan. kalau soal delik aduan ya. Kenapa Bung Patra? Laporkan itu dua. Makanya ini versinya Dua. nanti bisa Satu, mengembang delik kemana-mana. aduan. Satu delik biasa. Jadi berapa Delik laporan? biasa itu, Saya Pak. tanya, Lihat- satu delik aduan, lihat satu delik panggilannya. laporan. Gantian ngomongnya. Sekarang Bung Damai dulu, Bung Patra dulu deh. Saya nanya. Jadi gini, katanya ini ada dua, delik aduan sama delik umum. Iya, Undang-Undang Oke, ITE gitu dan ya. juga KUH pidana, Bung Damai. Jadi kita mau tanya berapa laporannya? Kedua emang bisa dicampur aduan sama umum. Coba suruh jawab dulu dia. Oke, sudah Pasal selesai berapa? pertanyaannya, Bung Patra Pasal silakan berapa? dijawab. Ya, saya mau jelaskan sekarang. Bisa diadu, bisa Baca panggilannya dulu, baca panggilannya. Surat Ngapain panggilan. pakai Dibaca baca-baca nggak surat orang udah panggilannya? tahu cuma Ya. pelapornya satu. Dibaca nggak surat Oke, kita beri panggilannya? kesempatan Bung Patra dulu jawab ya, Bung Damai. Silakan, Surat silakan. panggilannya jelas. Di SP2HP juga jelas, ya. SP2HP menyatakan pasal dugaan tidak pidana itu diatur dalam pasal 45 ayat 3. Junto pasal 27 ayat ya Undang-Undang ITE dan atau pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946 tentang peraturan hukum pidana ya. Nah, kalau ditanya apakah laporannya bisa? Bisa. Itulah makanya jangankan laporan ya. Dakwaan maupun surat tuntutan yang namanya penuntut umum boleh kombinasi kumulatif. Boleh penggabungan antara ya tuntutan dari tindak pidana, dua tindak pidana. Nah, sekarang kalau memang ada yang namanya delik aduan dan delik biasa, laporannya sama, boleh saja. Kenapa nggak boleh? Itu dalam satu berkas penyelidikan kalau saat ini prosesnya begitu ya. Makanya namanya laporan dugaan. Oh, ternyata delik aduannya ini tidak memenuhi unsur. Oh, ternyata yang memenuhi unsur ini adalah delik biasa. Oh, sebaliknya tidak memenuhi dua-duanya. Bisa saja. Makanya sejak awal Mbak Vivian ya, saya bilang kalau untuk laporan ini kami serahkan ke kepolisian. Tapi jangan sampai masyarakat ya kan keliru dianggapnya pemanggilan ini ya karena hanya melayani kepentingan Pak LBP. Baca hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah untuk menegakkan yang namanya pidana material. Kebenaran material ya, Bung Patra. Itu yang ditujukan dari hukum pidana. Hukum acara pidana nggak ada urusannya. Kenapa? Besok coba ke Barreskrim, ke Polres. Masih ada orang kok yang datang memberikan keterangan. Begitu loh. Tuh, Jadi nggak Bung ada Damai masih urusannya. banyak kok yang ngasih keterangan. Kalau dipanggil polisi ke kantor polisi memberikan keterangan. Makanya Jadi saya begini, bilang Mbak kalau kita Vivian udah ya, bicara kebenaran saya nggak material, mau itu komentar proses terkait di dengan peradilan. apa? Tentang Ini baru pelapor. hukum acara. Oke, Bung Patra. Hukum acara yang kita merasa tidak benar, tapi nggak ada masalah. Kita mau, cuma terbentur PSBB satu. Kedua, ini kan bukan suatu harus segera. Ini hari bulan puasa, dekat lagi Idul Fitri, kok ngotot amat gitu loh. Kita juga banyak ngelaporin adik Armando sampai sekarang enggak. Kok ini bisa cepat amat? Banyak perbandingan kita. Aneh ini gitu. Makanya kami berpikir, ini kan tidak membahayakan nyawa LBP, tidak membahayakan negara seperti kasus umpamanya Kop Detat atau apa, ini kan nggak ada. Hanya sebuah delik aduan ataupun perbedaan nanti itu urusan nanti. Ini proses adalah kebebasan berpendapat menurut ahlinya, ahli ekonomi ini. Jadi kalau menurut LBP saya rasa juga belum pantas untuk melayani keahlian daripada klien kami.
Bung Patra, klien Ya, kami. poinnya apa? Pak Said Poinnya tadi saya nggak poinnya paham. adalah Saya nggak tidak ada nangkep poinnya. urgensi untuk cepat-cepat menyelesaikan proses penyelidikan. Kan boleh ditunda itu tadi kata Bung Damai. Negara apa Makanya saya kepentingan bilang LBP? kemudian ya. Kalau ke Makanya LBP saya bilang, tenang-tenang aja. saya Pak nggak Said nggak kemana-mana komentari kok. Ini soal lagi Idul mau Fitri. datang, Menjelang Idul Fitri boleh. maksudnya. Mau nggak datang, Siapa yang silakan. dibahayakan? Mau pakai Kok pasal cepet amat? 113 ya. Pasal Ini- 113 KUHP. Silakan. Oke. Saya nggak komentari itu. Oh. Jadi kalau jawaban Anda Bung Patra dari tadi Makanya narasi kita dari Bung Damai adalah ini kok pidana cepat sekali. formilnya Ini demi sudah kepentingan berbeda publik atau demi pendapat. kepentingan klien Anda? Tadi pertanyaannya gitu ya. Iya, kok ngotot-ngotot kalau amat bicara buru-buru itu- apa yang dirugikan? Nah, Bung Damai kita beri kesempatan Bung Patra jawab. Kalau Ya, bicara silakan. itu, kita harus lihat proses yang dilakukannya, proses penyelidikannya. Kenapa? Ya, ada memang kalanya, ya itu bisa cepat, ada kalanya lambat. Jangan ditanya pengacara pelapor. Tapi secara hukum saya lihat SP2HP-nya prosedurnya sudah dijalankan. Oh, tadi Anda sudah sebutkan karena semua keterangan dari pihak terlapor sudah selesai itu ya. Saksi Alasannya. korban sudah diperiksa, saksi-saksi Oke. lain yang terkait dengan yang menjelaskan nota keuangan, yang menjelaskan soal bagaimana pemerintah menangani bencana COVID sudah diperiksa. Saksi yang menerangkan bahwa adalah perhatian pemerintah ini sudah diperiksa. Lalu ahli terkait ahli pidana, bukan Patra yang ngomong, bukan pengacaranya Pak Luhut yang ngomong, ahli yang dipanggil, ahli pidana, ahli sosiologi hukum. Oh, itu udah semua itu ya? Sudah. Hmm. Makanya kalau diminta keterangan ya, itu terserah kok. Saya hanya bilang bahwa proses yang dilakukan oleh kepolisian itu sudah dilakukan. Oke. Nah, mungkin kepolisian perlu merasa, oh ini jangan dari pihak pelapor saya atau ahli yang disampaikan oleh ya pendapat ahli. Kita harus juga memberi kesempatan pada terlapor untuk memberikan keterangannya. Apa yang salah? Tuh Bung Damai, tadi jawabannya karena pihak pelapor sangat kooperatif dengan cepat mengumpulkan semua bukti dan keterangan yang diperlukan, maka kemudian hari ini yang dibutuhkan adalah tinggal dari pihak terlapor dan itu adalah pihak atau klien yang Anda wakili. Jadi gini, itu hak kepolisian, ya. Mungkin terlalu cepat, banyak waktunya kepolisian, penyidik itu urusan beda. Oke, sekarang klien kami secara pidana formilnya masih ada perbedaan-perbedaan satu. Tapi untuk menghormati penyidik, kami siap hadir. Hanya terbentur kepada PSBB. Nah, kami mintakan bersabar. Penyidik bersabar gitu loh. Ini sedang bulan Ramadan. Ini menjelang Idul Fitri. Toh tidak ada peristiwa yang membahayakan nyawa siapapun di sini. Bung Damai, ini terakhir buat Anda dari tadi, sebentar Bung Patra, dari tadi narasi Anda adalah karena ada PSBB. Jadi dibalik logikanya, jangan Pak Said Didu bersama ratusan pengacaranya yang datang ke Barreskrim, tapi penyelidik yang datang ke rumah. Apa bedanya? Penyelidik juga kan butuh beberapa orang untuk bisa memintai keterangan. Apa bedanya Pak Damai? Jadi begini perbedaannya, kita merasa ini delik aduan. Jadi sebetulnya kita ya kalau mau meriksa silakan. Cuma kita punya tim banyak terbentur dengan PSBB. Seperti itu. Oke, timnya banyak. Timnya banyak, jadi mau datang semua ke Barreskrim. Sudah diakui, ada delik aduan, delik umum. Oke, tadi ada delik aduan dan laporan. Lapornya satu. Oke, Bung Patra, karena terbentur PSBB, pengacaranya ratusan, jadi mohon maaf karena nanti akan melanggar protokol COVID-19 nanti kalau datang ke Barreskrim. Terakhir ini buat Anda. Saya menyampaikan Mbak Vivian, pemirsa Kompas Petang, bahwa panggilan terhadap pelapor itu pada dasarnya memberikan suatu hak kepada pelapor dan terlapor ya, untuk memberikan apa yang menjadi concernnya, apa yang menjadi perhatian dan apa yang menjadi faktanya, begitu loh. Nah, oleh karenanya ya, dalam kesempatan ini karena saya kuasa dari Pak Luhut sebagai pelapor, saya hanya mengurusi urusan laporan saya. Pak Luhut nggak minta mengomentari, Pak Luhut nggak minta bahwa bagaimana ya saya menjustifikasi
soal yang lain-lain enggak. Kami hanya sampaikan faktanya. Dari sisi pelapor sudah memberikan data, sudah memberikan keterangan. Dari sisi kepolisian juga yang saya tahu dari SP2HP sudah memanggil para saksi-saksi, sudah memanggil ya ahli. Nah, oleh karena itu apakah salah? Sekali lagi pertanyaannya, apakah keliru kalau ya ada panggilan diminta keterangannya dari sisi terlapor. Oke, pertanyaan Anda kita simpan dulu, nanti dijawab di lain kesempatan. Permohonan diperiksa di rumah, diperiksa yang di tempat yang lain, ya silakan saja. Oke, ya silakan saja. Yang penting bisa ada keterangan dari terlapor ya. Terima kasih, Bu Patra. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pengacara Luhut Binsar Panjaitan dan Bung Damai Lubis, pengacara dari Said Didu sebagai terlapor dalam kasus ini, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.